Dewa Perang Kunlun Nathan Clark Bab 114. Ini prajurit pengintai zona selatan Owen Baukhan. Segera dijawab seseorang. Kirin berkata dengan marah. Bagaimana fisik ini lulus seleksi? Kirim balik. Setelah itu, Nathan memberikan beberapa kata pelatihan yang mewakili resmi dimulainya kamp pelatihan khusus. Ketika Nathan kembali di malam hari, James dan beberapa orang datang kepadanya, memberitahu bahwa Rahel Garrett menerima permintaan maaf malam ini karena suasana hati mereka sedang baik. Oke, aku akan pergi. Nathan setuju dan bersama Kirana memesan perjamuan makan malam di Crown Dining Hall. Segera setelah itu, keluarga Felicia datang. Rahel Garrett dan Neil Parsons hari ini terlihat merona dan tersenyum, seperti abis makan madu. Juga sangat ramah melihat James dan istrinya. Apa yang membuat kakak dan iparku begitu bahagia? Katakan biar kami bahagia juga. James dan Amanda berkata dengan curiga. Rahel Garrett tampak bangga dan tersenyum cerah. Terima kasih kepada Owen Baukhan. Kami pergi ke upacara pelatihan hari ini. Tidak hanya berkenalan dengan Raja Perang Kirin, tetapi juga melihat wajah sebenarnya dari Dewa Perang Kunlun. Felicia mengangguk. Artinya ini benar. Benarkah? Berkenalan dengan Raja Perang Kirin. James sangat bersemangat. Dia juga berfantasi tentang bertemu orang-orang besar ini. Wajah Neil Parsons penuh kegembiraan. Benar. Raja Perang Kirin tahu siapa kita. Dan dia yang inisiatif, bilang Felicia seperti adik perempuannya. Apa? Raja Perang Kirin masih tahu identitasmu? Ya Tuhan. James dan Amanda ngeri. Rahel Garrett menjelaskan. Mereka memiliki Owen Baukhan dan informasi kami. Mengetahui segalanya tentang kami. Mereka seharusnya berpikir kami memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Jika tidak, mengapa mereka berinisiatif untuk berkenalan dengan kami? Neil Parsons mengangguk. Yah, kami memiliki kualifikasi dan latar belakang. Raja Perang Kirin juga mengatakan bahwa sulit untuk menemukannya. Ini membuat James dan istrinya iri. Karena suasana hati yang baik hari ini, adikku. Jika kamu memiliki masalah, jangan ragu untuk mencariku. Neil Parsons berkata, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. James dan Amanda dengan cepat berterima kasih kepada mereka. Mereka memang menunggu kalimat ini. Mata Neil Parsons tertuju pada Nathan. Namun, dia harus meminta maaf terlebih dahulu. Ya, minta maaf. Jika tidak meminta maaf, kami tidak mengenali keluargamu. Rahel Garrett bersikap tegas. Felicia tampak malu dan berbisik kepada Nathan. Kakak ipar. Jangan diambil hati. Tidak hanya James dan istrinya, tetapi Kirana mendesak. Minta maaf sama Paman dan Bibi. Paman Bibi. Kemarin salahku. Tidak seharusnya membantah kalian. Nathan meminta maaf. Lupakan saja. Suasana hati sedang baik. Aku akan memaafkanmu. Rahel Garrett melambaikan tangannya. Neil Parsons tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga pergi ke upacara pelatihan hari ini? Mengapa kami tidak melihatmu? Rahel Garrett juga menatapnya mengejek. Mereka ingin melihat bagaimana Nathan mengarangnya. Aku pergi. Tetapi kalian tidak memenuhi syarat untuk menemuiku. Nathan mengatakan yang sebenarnya. Tapi setelah kata-kata ini keluar, Neil Parsons dan Rahel Garrett meledak. Mereka menatap Nathan. Ingin membunuhnya. James dan istrinya bahkan lebih ketakutan. Hubungan itu baru saja mereda. Karena kata-kata Nathan hancur lagi. Kirana tercengang. Tidak berharap Nathan mengatakan hal seperti itu. Tepat ketika Neil Parsons dan Rahel Garrett sedang marah. Pintu ruang hotel didorong terbuka. Dan mereka berdua berkata di ponsel mereka. Tuan Neil Parsons. Nyonya Rahel Garrett. Ada situasi yang buruk. Tuan muda Owen Baukhan dikirim kembali oleh Anhemia. Dia dikatakan fisiknya terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus. Sebentar lagi akan diusung ke sini. Bab 115. Setelah mendengar berita itu, ekspresi kedua orang itu sangat berubah. Apa? Fisiknya terlalu lemah. Tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kamp pelatihan. Tidak salah. Mata keduanya penuh keheranan. Mereka tahu kemampuan Owen Baukhan. Benar-benar cukup kuat. Bagaimana bisa tidak memenuhi syarat? Keduanya tercengang. Dan pintu dibuka kembali. Dua pelayan datang membawa Owen Baukhan dengan tandu.
Di belakangnya juga ada orang-orang dari zona perang yang mengirim Owen Baokhan kembali. Benar-benar dikirim kembali. Ada apa dengan Owen Baokhan? Rahel Garrett bertanya dengan tergesa-gesa. Tapi saat Owen Baokhan hendak berbicara, dia melihat Nathan tidak jauh. Oh, dia pingsan lagi karena ketakutan. Prajurit zona perang yang bertanggung jawab untuk mengirim Owen Baokhan kembali mencibir, lihat. Sudah pingsan 8 kali sehari. Bagaimana bisa berpartisipasi dalam kamp pelatihan dengan fisik ini? Mereka juga bertanya-tanya. Mengapa fisik prajurit ini sangat buruk? Menyebut Dewa Perang Kunlun saja akan membuatnya pingsan. Kali ini tidak menyebut Dewa Perang Kunlun pingsan juga. Rahel Garrett bertanya kepada perwakilan zona perang. Izinkan aku bertanya. Apakah Owen Baokhan masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus? Tidak mungkin. Dia pingsan di depan Dewa Perang Kunlun. Dia telah melanggar kehormatan pada Dewa Perang Kunlun. Jenderal Kirin sangat marah. Dan diperkirakan kehidupan Owen Baokhan akan hancur. Kata perwakilan dari zona perang tanpa ampun. Ini sangat tidak menghormati Dewa Perang Kunlun. Betapa beraninya. Orang lain mencibir. Rahel Garrett dan Neil Parsons berkeringat dingin setelah mendengar ini. Menyinggung Dewa Perang Kunlun. Belum lagi mereka. Bahkan keluarga Garrett dan keluarga Parsons tidak mampu menanggungnya. Perwakilan dari zona perang pergi. Dan Rahel Garrett dan suaminya tidak tertarik untuk melanjutkan makan malam. Tidak lama kemudian, Owen Baokhan bangun. Melihat Nathan. Ketika dia hampir pingsan lagi. Nathan berkata dengan cepat. Jangan pingsan lagi. Baru saat itulah Owen Baokhan menstabilkan emosinya. Tetapi wajahnya penuh ketakutan. Pikirannya kosong. Ada apa dengan anak itu? Rahel Garrett bertanya. Aku melihat Dewa Perang Kunlun. Owen Baokhan tergagap. Itu normal untuk melihat Dewa Perang Kunlun. Tapi kamu sampai pingsan. Neil Parsons dan keduanya sangat penasaran. Karena Dewa Perang Kunlun adalah... Ya. Owen Baokhan menatap Nathan dengan ngeri. Dia ingin mengatakan bahwa Dewa Perang Kunlun adalah orang di depannya. Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Peraturan kerahasiaan militer muncul di benaknya. Jika dia mengungkapkan identitas Dewa Perang Kunlun, dia setara dengan mengungkapkan rahasia militer. Bahkan Rahel Garrett dan Felicia memandang Nathan. Sebuah ide muncul di benak mereka. Mungkinkah Nathan adalah Dewa Perang Kunlun? Karena mereka telah melihat orang-orang yang sangat mirip dengan Nathan di dalam mobil. Semua orang memandang Owen Baokhan dengan gugup dan penuh harap. Owen Baokhan akhirnya berkata, Dewa Perang Kunlun adalah idolaku. Fisikku tidak baik. Begitu aku melihatnya, aku pingsan. Sayang sekali. Oh, jadi begitu. Aku sampai mengira Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Rahel Garrett menarik napas panjang. Tidak apa-apa. Istirahat saja. Tidak perlu berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus lagi. Rahel Garrett menghibur. Neil Parsons melirik Nathan dan bertanya, Owen, apa kamu melihatnya di pangkalan pelatihan siang hari? Ada. Owen Baokhan menatap Nathan dengan rasa bercampur aduk. Apa? Kamu benar-benar pergi? Rahel Garrett tampak tidak percaya. Bibi, Paman, boleh bawa aku pergi dulu. Aku ingin istirahat. Bersambung.